Pernah ngerasa bahwa kehidupan ini dikendalikan oleh diri kita atau dunia, bahkan juga kuasa kegelapan? Pertanyaannya adalah, kalau Allah itu maha dahsyat, kenapa iblis bekerja bahkan juga dalam tanda kutip begitu dahsyat? Mari bersama dengan hambanya Pendeta Samuel Sugiarto kita belajar mendalami hal ini. Ya, terima kasih Pak Febi. Ya, Dan selamat malam seluruh rekan-rekan yang sudah selamat hadir, malam. para followers. Terima kasih kita hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan. Sudah memasuki bulan yang baru, dan hari ini juga adalah hari Minggu, di mana kita juga, sebagian besar di antara kita sudah beribadah. Dan hari ini kita akan belajar satu lagi, di tengah-tengah kita sudah mendengar firman, beribadah bersama-sama. Kita belajar satu tema, yaitu jika Allah Maha Kuasa, mengapa iblis bisa bekerja dengan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Nah, tentu saja pertanyaan ini muncul karena kita itu berharap bahwa seluruh kesulitan, seluruh masalah kita itu bisa dengan segera dihilangkan. Saya yakin itu yang menjadi asumsi dan kerinduan serta harapan kita. Sehingga ketika kita tahu ada masalah, ada kesulitan, kita ingin supaya sumbernya itu hilang. Kalau misalnya sumbernya itu adalah orang lain, bukankah seringkali ketika orang membuat masalah dalam kehidupan kita, kita benci. Apa sih artinya benci? Yaitu kita mengharapkan orang tersebut hilang dari kehidupan kita ini. Maka kenapa firman Tuhan juga mengajarkan bahwa barang siapa membenci sesamanya, berarti dia sudah membunuh orang tersebut di dalam hatinya. Itu karena kita memang menginginkan orang tersebut lenyap sebagai sumber masalah kita. Maka kita juga berharap kalau memang si iblis itu menjadi salah satu, atau paling tidak otak intelektual, bahasa mungkin modernnya ya, otak intelektual kejahatan penderitaan di dalam dunia ini, kita tentu juga bisa berharap bahwa dia bisa segera dilenyapkan. Apalagi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa iblis dan Tuhan ini bukanlah dua kekuatan dualisme yang seimbang, yang kadang-kadang iblis menang, kadang-kadang Tuhan menang. Itu bukan keyakinan iman kita. Keyakinan iman kita adalah Tuhan di atas segala sesuatu, bahkan iblis pun ada di dalam kontrol Tuhan. Maka kita bisa bertanya, kalau memang iblis itu di bawah kekuasaan atau di bawah otoritas Tuhan, kenapa kok Tuhan itu tidak segera langsung melenyapkan si jahat ini? Nah, sebelum saya menjawab akan pertanyaan tersebut, saya ingin terlebih dahulu mengajak kita melihat apakah memang benar bahwa iblis itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Apakah memang demikian? Atau jangan-jangan iblis ini bekerjanya tidak dahsyat, cuman kitanya aja yang merasa bahwa iblis itu bekerjanya luar biasa, begitu ya. Nah, kalau kita coba untuk lihat dengan baik-baik, tentu saja saya bisa setuju kalau dikatakan bahwa iblis itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Bukan berarti Tuhan kalah ya. Sekali lagi, dahsyat bukan berarti Tuhan kalah, tetapi dalam ukuran kita manusia, kita bisa mengatakan bahwa iblis ini pekerjaannya luar biasa hebat. Apa saja model pekerjaannya? Banyak, tetapi kalau boleh saya kategorikan ada 3. Yang pertama, yang mungkin paling umum adalah iblis bisa bekerja dengan cara merasuk tubuh seseorang, menyatakan kuasanya secara eksplisit, nyata langsung. Ya, biasanya orang mengatakan kerasukan setan. Itu merupakan salah satu wujud cara iblis bekerja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyatakan bahwa dia itu eksis. Tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa dia ini adalah memegang kendali. Tujuannya untuk mengatakan bahwa aku berkuasa atas hidup orang-orang tertentu. Nah, itu merupakan salah satu cara iblis yang bekerja di dalam kehidupan ini sehingga membuat kita itu seringkali khawatir dan takut. Apalagi kalau kita itu misalnya menginap di sebuah tempat tertentu atau sebuah daerah yang disebut angker biasanya ya. Selalu kita kemudian misalnya melewati sebuah daerah yang terkenal angker. Biasanya selalu diharapkan, tolong bel 3 kali. Kenapa? Tanda permisi sama penunggunya. Kalau tidak begitu, nanti kita nggak bisa keluar, nggak bisa lewat, begitu ya. Nah, itu merupakan tanda bagaimana iblis seringkali mau menunjukkan eksistensi dan kuasanya di dalam dunia ini. Cuman kalau kita melihat dari perspektif firman Tuhan, justru pekerjaan yang semacam itu bukanlah pekerjaan yang paling dahsyat. Maka saya sebutkan nomor 1. Itu bukan pekerjaan yang paling luar biasa. Itu pekerjaan yang ya memang secara manusia itu sifatnya supranatural, tetapi itu bukanlah hal yang paling hebat. Justru hal itu adalah hal yang paling mudah untuk kita hadapi. Kalau iblis nongol langsung, maka firman Tuhan mengajarkan, ya sudah, silakan boleh ditengking, boleh didoakan. Karena kita punya kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, maka kamu berasal dari Allah, anak-anakku,
Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga firman Tuhan ini menjamin bahwa kita punya kuasa bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang beserta dengan kita dan yang menyertai kehidupan setiap kita. Sehingga saya percaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak mungkin bisa dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan, dalam pengertian seperti dirasuk setan pada umumnya begitu ya. Walaupun kalau pengaruh-pengaruh yang lain nanti kita akan lihat, tetapi di dalam hal ini saya yakin tidak bisa, dan kita pun punya kuasa untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut akan pekerjaan iblis yang satu ini. Bukan berarti saya mengajak kita sebagai orang Kristen, yuk kita jadi Ghostbuster. Cari setan, tengking-tengking, itu bukan panggilan kita juga. Jadi kalau dia muncul, jangan khawatir, jangan takut, kita punya kuasa. Karena Yesus sudah mati mengalahkan juga si jahat, kuasa itu telah diberikan. Matius 28, Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan ke dalam tangannya. Dan Yesus itulah yang kemudian juga menyertai setiap kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Disitulah kita punya pengharapan bahwa kita bisa menang atas kuasa si jahat. Tapi yang kedua, iblis juga bekerja melalui cara apa? Dengan cara merasuk pikiran. Kalau tadi itu mungkin merasuk tubuh secara keseluruhan gitu ya. Pikiran juga dikuasai, hati juga dikuasai, bahkan ada manifestasi-manifestasi tertentu. Tetapi kalau yang kedua ini, iblis itu bekerja melalui pikiran dalam arti mempengaruhi cara pikir kita, supaya cara pikir kita bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan cara pandang yang sekuler, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, iblis itu menggunakan berbagai macam filsafat-filsafat dunia untuk kemudian mempengaruhi kita, mengajak kita melihat bahwa ternyata bisa juga kok menjalani hidup tanpa perlu Tuhan. Bisa juga kok menjalani hidup dengan cara yang tidak seperti yang Tuhan katakan atau Tuhan inginkan. Nah, ini merupakan cara kerja iblis yang kedua. Dan bagi saya ini luar biasa hebat, karena banyak orang Kristen pun cara hidupnya atau cara pikirnya masih belum cara pikir yang berdasarkan firman Tuhan. Contoh, berapa banyak orang Kristen yang kemudian di dalam kehidupannya masih merasa bahwa ya bohong-bohong sedikit, nggak apa-apalah, it's okay lah. Bohong untuk kebaikan itu okay lah, nggak apa-apalah. Bukankah cara pikir seperti itu adalah cara pikir yang tidak Kristiani sama sekali? Alkitab dengan jelas mengatakan, jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Tetapi bukankah banyak orang mengatakan, ya siapa sih yang hidup di dalam dunia ini yang tidak berbohong? Tidak apa-apalah kalau sedikit-sedikit. Kalau banyak, jangan. Kalau sedikit, it's okay. Berarti dalam hal ini, iblis sudah mempengaruhi cara pikir kita. Mengajak kita melihat dunia ini, hidup kita, bukan dari perspektif Tuhan, tapi justru dari perspektif diri kita sendiri. Dan bukankah itu yang dari awal dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa? Kalau kamu makan buah ini, maka kamu bisa memutuskan mana yang baik, mana yang benar. Biasanya Tuhan yang memutuskan. Iblis menawarkan kamu saja yang bisa memutuskan. Nah, dalam hal inilah saya percaya ini kita sudah mulai melihat salah satu pekerjaan iblis yang luar biasa. Bahkan orang Kristen pun, termasuk rohaniwan pun bisa jadi terjebak di dalam cara pikir yang semacam ini. Beberapa orang misalnya memberikan contoh yang lain. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi cara pandang kita semuanya diukur berdasarkan uang. Maka bukankah sebenarnya kita bukan menghidupi Alkitab firman Tuhan, tapi kita menjadi orang yang materialis. Nah, ini merupakan contoh pekerjaan iblis yang kedua. Dan yang ketiga, iblis itu menumpulkan mata rohani kita, sehingga kita itu tidak lagi bisa peka akan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Iblis itu sanggup membuat kita, ketika kita hidup itu tidak senantiasa bergaul dengan firman Tuhan, bisa membuat mata rohani kita itu tidak lagi bisa membedakan mana benar, mana salah. Kita menganggap bahwa ya semuanya oke-oke sajalah, semuanya fine-fine sajalah. Sebagai contoh, saya ambil satu kasus. Kalau ada seorang begal pembuat kriminal, tertangkap, kemudian dipukuli sampai babak belur. Bukankah banyak orang mengatakan itulah keadilan?
Padahal menurut firman Tuhan, bukan. Seorang begal salah enggak ketika dia melakukan pembegalan? Salah. Apakah kemudian harus dihukum dengan cara dipukul sampai babak belur? Maka itu bukan juga tindakan menegakkan kebenaran, tapi itu membuat nafsu kita yang mengambil alih. Tetapi bukankah kita ketika melihat kondisi begitu, hati kita tuh kebanyakan bisa tenang, berkata, baguslah, akhirnya terbalaskan juga. Tuhan punya mata, Tuhan tidak tertidur, Tuhan menjaga setiap kita. Buktinya apa? Sekarang dipukuli, rasa no, bahasa Jawanya gitu. Rasakan, kapok kamu. Ketika kita tidak lagi melihat bahwa upaya memukuli begal itu sebenarnya mempunyai dosa yang sama dengan begal, maka pada waktu itu sebenarnya kita sudah tumpul perasaan kita. Hati kita sudah tumpul. Kalau ditanya dari mana model seperti itu? Salah satu faktor, walaupun saya tidak mengatakan satu-satunya, tapi salah satu faktor dari tontonan-tontonan kita. Betapa banyak kita sering menonton ketika orang itu dipukuli, film ya. Kita tahu bahwa itu film, itu semua adalah tipuan, tetapi begitu itu sudah masuk, itu membuat di alam bawah sadar kita merasa bahwa it's okay, it's fine to do that. Gak apa-apa melakukan hal semacam itu. Maka di dalam kondisi seperti inilah cara iblis bekerja. Membuat kita tuh tidak lagi bisa peka melihat kebenaran Tuhan, tapi justru kita itu sedikit mengkompromikan akan hal-hal semacam itu. Bahkan, iblis itu juga bisa membuat kita itu hidup di dalam dosa sambil melayani Tuhan. Sekali lagi ya, iblis itu bisa membuat kita itu sambil melayani Tuhan, giat melayani Tuhan, tetapi juga di dalamnya sebenarnya juga berbuat dosa. Sebagai contoh, ketika seseorang itu aktif melayani, ketika dia itu berkobar-kobar melayani, saya yakin dan percaya kebanyakan orang melayani dimulai dengan motivasi yang tulus. Karena merasakan cintanya Tuhan, maka ingin membalas kasihnya Tuhan tersebut dengan cara memberikan yang terbaik. Tapi berapa banyak di antara kita akhirnya membuat aktivitas-aktivitas rohani itu menjadi berhala dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang kemudian akhirnya membuat kalau kita semakin aktif, semakin bagus, semakin rohani. Padahal dengan kita aktif, kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di sana. C.S. Lewis dalam salah satu tulisannya, dalam bukunya, Screwtape Letter, memberikan ilustrasi, analogi. Ada iblis senior menulis surat kepada iblis junior. Ini kisah fiksi. Di dalam suratnya, iblis senior berkata demikian. Jangan larang orang Kristen pergi ke gereja. Jangan larang orang Kristen membaca Alkitab dan melayani. Justru dorong mereka untuk ke gereja dan melayani. Maka iblis yang junior bingung. Lah ini perintah dari setan senior. Kok perintahnya seperti itu? Lalu dilanjutkan. Jangan larang mereka beribadah, termasuk melakukan ritual keagamaan dan melayani. Tapi pastikan satu hal. Ketika mereka melakukannya, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan di dalamnya. Bagi saya ini adalah satu hal yang paling ngeri. Dengan cara kita mengikuti ibadah, dengan cara kita berdoa dan membaca Alkitab, tidak menjamin loh semuanya itu sudah benar dan tepat di hadapan Tuhan. Bisa jadi itu hanya merupakan sebuah pola rutinitas tanpa kita punya perjumpaan dan pemaknaan hidup yang tepat dan benar. Dan dari tulisan C.S. Lewis, maka kita bisa merujuk dan mengacu. Ini pun pekerjaan si jahat. Maka, disinilah saya meyakini bahwa memang iblis bekerjanya luar biasa. Dari yang terang-terangan, betul ya, nampakkan langsung, gitu ya, sampai kemudian yang paling tidak kelihatan, bahkan terlihat rohani. Iblis bisa bekerja di balik itu semua. Maka disinilah saya yakin dan percaya iblis memang bekerjanya dahsyat. Tetapi sekarang kita mau jawab, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan tidak cegah? Kenapa Tuhan tidak larang? Karena saya yakin dan percaya, Tuhan punya maksud dan rencana. Alkitab memberikan kita beberapa jawaban. Meskipun tidak secara tuntas, tetapi dari jawaban-jawaban itu kita melihat inilah kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung membinasakan iblis, menghukum iblis secara kekal. Sebagaimana nanti dia akan lakukan di kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Iblis akan dikalahkan secara final dan tidak akan lagi sanggup bekerja seperti sekarang ini ketika Yesus datang kedua kalinya. Kenapa tidak dari sekarang? Beberapa alasan. Yang pertama, karena
Tuhan membiarkan atau mengizinkan iblis bekerja untuk bisa menggenapkan rencana Allah. Nah, ini menarik ya. Iblis bekerja justru tanpa iblis sadari sedang menggenapkan rencana Allah. Yaitu apa? Mengadakan pemisahan antara kambing dan domba. Nah, ini ilustrasi yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil. Yaitu pada waktu nanti akhir zaman, maka Tuhan akan mengadakan pemisahan. Yang umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Sebenarnya itu sudah prosesnya dimulai dari sekarang. Yaitu ketika iblis bekerja dan orang-orang yang memang belum hidup di dalam Tuhan, mereka akan terus-menerus bekerja semakin jahat. Sehingga seolah-olah kita melihat bahwa ya, kenapa kok kejahatannya meningkat? Kenapa kok kualitas kejahatannya meningkat? Padahal sebenarnya ini merupakan proses di mana Tuhan sedang mengadakan pemisahan. Manakah yang betul-betul umat Tuhan dan manakah yang bukan umat Tuhan. Kalau dulu, semuanya terlihat sama-sama baik. Dulu semua terlihat sama-sama hidupnya itu oke-oke saja. Tetapi dengan pekerjaan iblis yang semakin gencar ini, maka disitulah pembedaan itu bisa mulai terlihat dengan jelas. Ini merupakan rencana Allah untuk boleh menunjukkan siapakah yang memang menjadi umat Tuhan yang sejati. Umat Tuhan yang hidupnya betul-betul mau menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Bukan berarti tidak pernah gagal. Saya ulangi ya, bukan berarti kita tidak pernah gagal. Tetapi ketika orang Kristen jatuh gagal, maka pada waktu itu mereka akan bangkit kembali di dalam topangan anugerah Tuhan. Mereka tidak akan jatuh tergeletak. Firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan menopang setiap kita. Dan andai kata kita jatuh pun, seorang penulis mengatakan, kita jatuh di tangan Allah yang penuh kasih karunia. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Tetapi Tuhan akan menjadikan semuanya itu memproses kehidupan menjadi lebih baik. Nah, yang kedua adalah bagi khusus umat Tuhan, kenapa Tuhan izinkan iblis bekerja? Dan secara khusus, iblis itu akan gencar bekerja di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Mempengaruhi banyak orang-orang Kristen, menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, menghancurkan kehidupan pribadi anak-anak Tuhan. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memurnikan kasih kita kepada Tuhan. Memurnikan cinta kita kepada Tuhan. Melalui pekerjaan yang iblis lakukan, maka pada waktu itu bukankah kalau mau disederhanakan, iblis sedang seolah-olah memberikan tawaran kembali. Sudahlah, hidup yang ini juga oke-oke saja kok. Nggak ngikutin Tuhan 100%, nggak apa-apa. Ikut Tuhan, jangan tinggalkan Tuhanmu. Iblis bisa berkata seperti itu. Tetapi nggak usah 100%. Ikut yang 50% sudah bagus. 50%-nya hiduplah berdasarkan diri sendiri. Bukankah itu yang seringkali terjadi? Oh, kalau Minggu pergilah ke gereja. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, itu kehidupan pribadimu. Aturlah sendiri. Nggak perlu melibatkan Tuhan. Maka di dalam kondisi seperti itu kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Tetapi dari situlah kita belajar untuk dimurnikan. Ditolong untuk kemudian belajar bertumbuh. Bagaimana kalau kita tuh semakin sadar Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban demikian rupa, bahkan mati di atas kayu salib. Disitulah letak kita itu bisa kembali mengingat cintanya Tuhan yang besar. Dan pada waktu itu kita kembali ditopang untuk kemudian hidup kembali menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tanpa adanya pekerjaan si iblis ini, maka saya yakin kalaupun kita tidak jatuh, bukan berarti kita sudah hebat. Mungkin alasannya, ya karena kita nggak ada pencobaan saja. Sekali lagi ya, kita bisa jadi nggak jatuh ketika iblis mungkin tidak bekerja. Tapi bukan berarti kita sudah murni kasih kita. Tapi bisa jadi, karena memang nggak ada kesempatan, memang nggak ada pencobaan. Tetapi ketika di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah segala tekanan, kita tetap belajar berkata, Tuhan, aku tuh memang dagingku lemah, tapi rohku ingin terus-menerus hidup bagi Engkau. Tuhan, tolong saya. Di waktu itulah Tuhan akan berkata, inilah hambaku yang baik dan setia. Dan di balik semua hal tersebut, meskipun sebesar apapun iblis bekerja, saya yakin dan percaya kasih Tuhan itu tetap jauh lebih besar daripada semua pekerjaan yang iblis lakukan. Di tengah-tengah iblis
berusaha untuk menghancurkan hidup manusia. Di tengah-tengah iblis bekerja untuk kemudian membuat hidup manusia itu semakin lama semakin merosot. Hidupnya semakin lama semakin tidak menjadi terang bagi sekitarnya, tidak menjadi dampak bagi sekelilingnya. Disitulah anugerah Tuhan yang jauh lebih besar daripada semuanya itu menopang kita. Sehingga bukankah firman Tuhan selalu mengingatkan, apalagi di dalam beberapa model liturgi ibadah gereja, bukankah kita selalu diingatkan, kalau hari ini engkau datang dengan penuh dosa, akui dosamu di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni setiap orang yang datang mengaku dosanya dan memulihkan mereka. Kristus bukan cuma mengampuni kita satu kali ketika Dia ada di atas kayu salib, tetapi saat ini sehari-hari pun ketika kita kembali jatuh, kita kembali gagal, Kristus akan menopang dan kemudian memulihkan hidup setiap kita. Sehingga disitulah saya yakin dan percaya kemampuan untuk kita bisa mengasihi Tuhan dibakar kembali. Cinta kita kepada Tuhan dikobarkan kembali. Karena kita terus melihat kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang menimpa kehidupan kita. Nah, biarlah rekan-rekan hari ini ketika kita hidup di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala tantangan, di tengah-tengah segala pencobaan, sadari iblis memang bekerja. Iblis memang dahsyat, tetapi anugerah Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat anugerah-Nya yang menopang setiap kita. Amin.